1671 Kehidupan dan Topeng. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, jepret. Fang Yuan menjentikkan jarinya sekali lagi. Lingkungan sekitar segera mulai bergerak lagi dari keadaan tidak bergerak. Pasangan duyung itu terus berjalan maju sambil berpegangan tangan. Di tengah tawar-menawar di kios, ludahnya mendarat di wajah pelanggan tetapi dia tidak menyadarinya. Ketiga kaki anjing kecil itu mendarat di tanah, ia bergerak dengan mulus melewati duyung bersisik biru dan terus melewati kerumunan kaki dengan gesit. Xiaolin mengamati semuanya dengan terkejut dan penasaran. Ini terlalu ajaib, metode Master Chu benar-benar kuat. Ini mungkin jurus pembunuh jalur waktu peringkat 5. Tebak Xiaolin. Plop, Master Gu pria itu, yang ditabrak Xiaolin, jatuh ke tanah dan bahkan memengaruhi orang di belakang, menciptakan kekacauan kecil. Kamu sangat besar, tidakkah kamu tahu cara berjalan? Seseorang memarahi. Maaf, maaf. Master Gu pria yang tegap itu dengan sopan meminta maaf. Bagaimanapun, ini adalah kota suci para duyung, sementara itu, orang-orang di surga ini tidak mudah tersinggung dibandingkan di 5 wilayah. Aku berjalan dengan benar, bagaimana mungkin aku tersandung? Aneh, Master Gu pria itu tampak bingung saat dia dengan cepat berdiri dan bergerak mengikuti kerumunan. Xiaolin meminta maaf dengan lembut sambil menatap sosok Master Gu pria yang menjauh. Namun, dia merasakan sedikit kegembiraan seperti orang iseng. Tepat saat dia hendak mengkritik dirinya sendiri, tangannya dicengkeram oleh Fang Yuan. Ikuti aku. Fang Yuan menyeretnya ke tim barongsai. Tim barongsai awalnya tertegun sebelum menari lebih gembira, musik pengiring segera dinaikkan. Kita punya semua karakter sekarang, haha. Seorang penari tertawa terbahak-bahak. Kau tahu cara menari, kan? Fang Yuan tersenyum dan menggerakkan kakinya, dia memainkan peran sebagai nelayan yang berbakti, gerakannya halus dan alami, memiliki keindahan tersendiri. Orang-orang di sekitarnya segera bersorak dan bersorak, Fang Yuan mengikuti kerumunan sambil menari ke arah Xiaolin. Giliranmu, suara Fang Yuan diam-diam tersampaikan ke telinga Xiaolin. Jantung Xiaolin berdetak kencang karena gugup. Meskipun ia sering berlatih drama ini saat masih kecil, ia belum pernah tampil di depan banyak orang. Ia mulai menari dengan gerakan kaku. Fang Yuan tertawa saat ia memegang tangannya dan menuntunnya. Ia diam-diam menggunakan metode jalur kebijaksanaan. Xiaolin segera mulai merasa lincah. Semua jenis postur tari drama ini muncul dalam benaknya dengan sangat jelas. Keduanya bernyanyi dan menari serta bergerak mengikuti kerumunan. Tim barongsai mengenakan kostum warna-warni dan topeng yang tampak aneh. Ada juga beberapa yang bersama-sama berperan sebagai singa laut emas yang sangat besar. Mereka menarik perhatian kemanapun mereka bergerak. Dan sebagai protagonis pria dan wanita dalam tim, semakin banyak mata yang terfokus pada Fang Yuan dan Xiaolin. Xiaolin sangat tegang di awal tetapi semakin dia menari, semakin baik dan percaya diri dia. Dia tenggelam dalam suasana yang menyenangkan, melupakan ketidakadilan yang dideritanya saat sorak-sorai, teriakan, dan siulan memenuhi telinganya. Bahkan ketika Xiaolin membuat beberapa kesalahan dalam gerakannya, yang ada hanyalah tawa yang ramah. Kerumunan terus bergerak, beberapa meninggalkan tim barongsai sementara beberapa bergabung. Tanpa sadar, Xiaolin mulai tertawa terbahak-bahak. Tingkat kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya di kota suci memenuhi hatinya. Dia tenggelam dalam kebahagiaan ini, tidak dapat melepaskan diri darinya. Pada saat yang sama, dia merasa takut bahwa ini tidak nyata. Ini benar-benar seperti aku sedang bermimpi. Hati Xiaolin dipenuhi dengan emosi, tatapannya tidak pernah meninggalkan Fang Yuan. Saatnya pergi. Tiba-tiba, gerakan Fang Yuan berubah. Dia menyeret Xiaolin menjauh dari tim opera dan berjalan ke sisi jalan. Xiaolin tidak siap dan langsung ditarik ke pelukan Fang Yuan. Dia menabrak dada Fang Yuan, aroma maskulin yang kuat memasuki hidungnya. Dia dengan cepat memegang topeng yang hampir jatuh, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Di sini, Fang Yuan bergerak cepat sambil menariknya, berjalan ke sebuah gang. Itu adalah gang sepi lainnya dengan pencahayaan redup dan bau sampah. Fang Yuan melepaskan tangan Xiaolin dan dengan cepat berjalan maju. Xiaolin segera merasakan perasaan kosong saat dia mengikuti di belakang. Keduanya bergerak di gang panjang, satu di depan dan satu lagi di belakang. Fang Yuan tidak mengeluarkan suara apapun, gang itu menggemakan langkah kakinya yang monoton. Suara dari jalan yang gaduh menjadi semakin lembut saat mereka bergerak lebih jauh ke dalam gang.
Perasaan kesepian dan dingin merasuki tubuh dan hati Xiaolin. Kebahagiaan dan perasaan gembira sebelumnya mulai menghilang dari hati Xiaolin. Lambat laun, kekhawatiran mulai menghampirinya lagi, dan depresi yang dialaminya sebelumnya mulai memuncak. Xiaolin ingin mencari topik pembicaraan dengan Fang Yuan, tetapi Fang Yuan terus maju tanpa menoleh ke belakang. Suasana yang menindas membuat Xiaolin tidak berani berbicara dengan santai. Akhirnya, mereka sampai di pintu keluar gang. Jalanan di sini, meskipun tidak seramai sebelumnya, juga dipenuhi orang banyak dan riuh. Fang Yuan tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Xiaolin, apakah kamu sudah memikirkannya? Xiaolin tercengang, kupikir apa yang terjadi. Fang Yuan tersenyum, menunjuk topeng yang dikenakan Xiaolin, apakah kau ingin memakainya untuk menyeberang jalan atau kau ingin berjalan di tengah keramaian sambil memperlihatkan wajahmu sendiri? Xiaolin tercengang lagi. Fang Yuan melanjutkan, aku melepas topengku saat memasuki gang, tetapi kau masih mengenakannya. Mengapa? Apakah kau merasa malu? Apakah kau merasa takut menatap orang dengan wajahmu? Khawatir jika kau menghadapi hidup, kau akan kehilangan kebahagiaan dari sebelumnya. Serangkaian pertanyaan membuat Xiaolin tidak siap dan tidak dapat menjawab. Setelah beberapa saat terdiam, dia tampaknya telah memahami sesuatu saat dia menurunkan topengnya, memperlihatkan wajahnya, Tuan Chu, aku mengerti maksudmu, terima kasih, aku benar-benar berterima kasih padamu. Aku hanya putri duyung biasa. Fang Yuan mengulurkan tangannya, menyela, sudah kubilang sebelumnya, situasimu saat ini sebagian besar karena aku perlu memberimu kompensasi untuk ini. Guru, apa yang Anda katakan? Anda telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada saya dengan menghadiahkan saya minyak gu. Anda sama sekali tidak berutang apapun kepada saya, malah saya yang berutang segalanya kepada Anda. Xiaolin berkata dengan cepat. Itulah yang Anda pahami, bukan saya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ekspresinya berubah serius, coba ingat-ingat lagi. Anda sebelumnya diejek dan dicemooh oleh orang lain, tetapi sebelumnya, Anda dihujani sambutan dan sorakan. Apa alasan perbedaan yang begitu besar? Mungkinkah karena topeng ini? Tetapi sebenarnya, Anda adalah diri sendiri selama ini, bukan? Xiaolin mengangguk. Fang Yuan melihat ke jalan di luar gang dan menunjuk ke kerumunan yang lewat, lihatlah sekarang, orang-orang ini tidak ingin memeriksa jati diri Anda yang sebenarnya dan siapa sebenarnya Xiaolin. Ketika kami menari dan bernyanyi, mereka juga tidak ingin tahu nama kami. Mereka hanya mengekspresikan sikap mereka, situasi yang sebenarnya tidak penting bagi mereka. Orang-orang biasa mengejar kebenaran karena mereka biasanya marah dan geram karena dipermainkan. Jadi bagi mereka, kita sama sekali tidak penting, dan bagi kita, sikap mereka juga seharusnya tidak penting. Xiaolin menarik napas dalam-dalam, Guru Chu, terima kasih telah menghiburku, aku benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Aku belum selesai bicara, karena sikap orang luar tidaklah penting, apa yang benar-benar penting dalam hidup kita? Fang Yuan bertanya sambil tersenyum. Xiaolin tertegun untuk ketiga kalinya, Guru, maafkan ketidaktahuanku. Fang Yuan menunjuk Xiaolin dan kemudian menunjuk dirinya sendiri, itu adalah kita, diri kita sendiri. Itu adalah perasaan kita yang paling sejati. Tanyakan pada dirimu sendiri, dengarkan suara di lubuk hatimu. Apa yang ingin kamu lakukan, orang seperti apa yang ingin kamu jadi, kemana kau ingin pergi? Kau akan mendapatkan jawabannya di lubuk hatimu. Jika kau ingin bepergian, maka kelilingilah dunia. Jika kau ingin memperlakukan orang lain dengan baik, maka perlakukan mereka dengan baik. Jika kau ingin mencoba terbang, maka kumpulkan uang dan sumber daya untuk membeli dan berlatih cacinggu terbang. Fang Yuan menunjuk ke gang lalu ke jalan, jika kau ingin tetap berada di gang, kau bisa tinggal. Jika kau ingin berjalan ke jalan dan menikmati acara bersama orang lain, maka keluarlah. Jangan memperlakukan perasaanmu sendiri dengan buruk karena sikap mereka. Jika kau sering memperlakukan dirimu sendiri dengan buruk, maka kau akan berakhir dengan penyesalan, kau akan terus-menerus memakai topeng untuk bertindak sebagai orang lain, kau tidak akan menjadi dirimu sendiri lagi. Saat dia mendengar itu, Xiaolin merasa bahwa pikirannya telah jernih, seolah-olah dia menerima pencerahan, semua kekhawatiran dan kesusahannya sebelumnya tersapu sepenuhnya. Guru, aku tidak akan pernah melupakan bimbinganmu seumur hidupku. Putri duyung itu mundur selangkah dan membungkuk dengan hikmat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, usahaku tidak sia-sia. Namun terkadang, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan,
aku akan bertanya kepadamu sekarang, apa yang paling ingin kamu lakukan saat ini? Xia Lin ragu-ragu. Aku ingin mengikutimu. Itulah hal pertama yang muncul di benaknya. Namun sebelum dia berbicara, dia melihat Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Kamu masih belum berpikir dengan benar, kamu punya waktu untuk memikirkannya nanti. Sebenarnya, aku tidak peduli dengan apa yang ingin kamu lakukan. Apakah kamu tahu apa yang ingin aku lakukan? Xia Lin menggelengkan kepalanya, tetapi pada saat berikutnya, matanya terbuka lebar dan tubuhnya menegang. Karena Fang Yuan perlahan mengulurkan tangannya dan membelai wajahnya. Buk 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 buk. Wajah Xia Lin memerah, jantungnya berdebar kencang, dan riak air muncul di matanya. Dia merasakan telapak tangan Fang Yuan yang lebar dan kehangatan dari telapak tangan itu. Perasaan ini seperti sengatan listrik ringan yang tersalurkan ke tubuh dan pikirannya. Itu jelas merupakan tindakan biasa tetapi Xia Lin bahkan tidak dapat bergerak. Fang Yuan menarik kembali tangannya, kamu masih mengenakan topeng. Xia Lin bingung tetapi dia mendengar Fang Yuan berbicara, terkadang, kita mengenakan topeng atas inisiatif kita sendiri, terkadang, orang lain memaksa kita untuk mengenakan topeng. Sekarang, saya ingin melepaskan topeng di wajah Anda, bekerja sama dengan saya, oke. Tuan, Anda tidak perlu, Xia Lin samar-samar tahu apa yang ingin dilakukan Fang Yuan saat dia tergagap. Fang Yuan menjabat tangannya, saya tidak akan senang kecuali saya melepaskan topeng ini. Saya tidak ingin mengkhianati perasaan saya, karena Anda merasa berutang kepada saya, maka bekerja samalah dengan saya sebagai kompensasi, oke. Bagaimana mungkin Xia Lin menolak setelah mendengar ini? Dia berlutut di tanah dan bersujud 3 kali kepada Fang Yuan sebelum berdiri dengan tenang, Tuan Chu, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Baiklah, kalau begitu jadilah orang suci. Apa? Beberapa hari kemudian, ujian akhir upacara Dewa Laut telah menarik perhatian semua orang. Sui menatap Xia Lin dengan kaget seolah-olah dia telah melihat hantu. Kedua pengasuh itu juga tercengang. Setelah mendengar penjelasan Tetua Agung, kerumunan menjadi riuh. Sui sangat yakin akan kemenangannya karena pesaingnya telah menderita cedera berat di babak sebelumnya dan tidak dapat melangkah maju untuk bertanding dalam waktu yang singkat. Namun siapa yang mengira bahwa kejutan akan terjadi? Adik perempuan pesaing yang telah terpisah selama bertahun-tahun ditemukan, dialah putri duyung ini, Xia Lin. Bukankah ini terlalu melodramatis? Tidak dapat dipercaya. Xia Lin, bukankah dia orang yang mengkhianati Su Yi demi keuntungannya sendiri? Itu adalah kebohongan yang sengaja disebarkan oleh para pendukung Su Yi. Alasan sebenarnya adalah Su Yi ingin membebaskan kuota pengikut. Kudengar penyidik itu mengaku bersalah. Percakapannya saat ia menekan Xia Lin direkam dan menjadi bukti kuat. Ini lebih dramatis daripada sandiwara opera. Diskusi di antara para penonton menjadi lebih panas. Kedua pengasuh itu berbicara secara diam-diam. Apa yang terjadi? Bagaimana sentimen publik bisa berubah tiba-tiba? Juga, kita tidak pernah mengatur penyidik itu. Mengapa ia mengaku bersalah tanpa alasan? Ekspresi Su Yi sangat tidak sedap dipandang, sementara Xia Lin dengan tenang menatap kerumunan. Bimbingan Fang Yuan telah mengangkat pikiran dan jiwanya ke tingkat yang lain. Su Yi merasa semakin terkekang saat melihat Xia Lin bahkan tidak menatapnya. Ia mendengus dingin, Xia Lin, aku benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu lagi dan dengan cara seperti ini. Aku juga tidak menyangka ini. Xia Lin menatap Su Yi dan berkata jujur. Kemunduran dan kemajuan besar yang dialaminya selama beberapa hari ini terasa seperti mimpi. Su Yi mendengus sekali lagi, tidak peduli apapun rencanamu, ujian terakhir ini bukanlah sesuatu yang dapat dilewati oleh putri duyung yang dipilih begitu saja. Posisi wanita suci upacara Dewa Laut ini adalah milikku. Oh, Xia Lin menjawab dengan ringan. Su Yi merasa provokasinya berakhir dengan siasat, dia merasa sangat kesal. Xia Lin mengamati kerumunan di sekitarnya sekali lagi, ada terlalu banyak orang. Tuan Chu berkata dia akan mengawasiku dari kerumunan. Tapi di mana dia? Aku tidak dapat menemukannya sama sekali. Mungkinkah dia menyamarkan penampilannya? Dia memiliki kecakapan mistis yang luar biasa. Jika dia ingin bersembunyi, aku tidak akan pernah dapat menemukannya. Setelah masalah ini selesai, aku akan mengatakan kepadanya bahwa aku ingin mengikutinya. Aku ingin tahu apakah dia akan setuju. Pikiran Xia Lin terpaku pada pertanyaan ini, dibandingkan dengan jawaban atas pertanyaan ini. Posisi wanita suci tidak menarik baginya. Di babak pertama, Xia Lin sedikit lebih baik daripada Su Yi.
Di ronde kedua, Xialin menang tipis atas Su Yi. Hasil ini jauh melampaui ekspektasi, membuat penonton riuh, semua orang menunjukkan keterkejutan. Fang Yuan, yang bersembunyi di antara penonton, tampak terkejut seperti orang-orang di sekitarnya, tetapi hatinya tenang. Dia telah melatih Xialin selama beberapa hari ini, menggunakan metode jalur waktu tingkat abadi untuk mendapatkan banyak waktu guna melatihnya ke tingkat tertentu. Bersamaan dengan lagu-lagu pilihan pribadi Fang Yuan, yang unik, dan cacing bu jalur suara yang dia persiapkan khusus untuk Xialin. Terlebih lagi, ketika Su Yi dan Xialin melangkah ke panggung untuk bernyanyi, Fang Yuan bahkan diam-diam telah mengutak-atik dan memengaruhi penampilan mereka. Penampilan Su Yi menjadi tersendat-sendat sementara penampilan Fang Yuan menjadi semakin baik karena dukungannya. Selain kita orang luar, mungkin tidak ada Gu immortal di surga gua ini. Sekarang setelah aku menggunakan metode tingkat abadi, apakah ada kekhawatiran bahwa aku tidak dapat mengendalikan upacara besar para Gu Master Fana ini? Apa yang harus kita lakukan? Babak ketiga akan segera dimulai. Kedua pengasuh itu berkeringat karena cemas, mereka dikirim oleh klan untuk membantu Su Yi secara khusus. Jika Su Yi tidak mendapatkan posisi orang suci, mereka harus menanggung hukuman. Su Yi pucat saat dia menatap Xialin. Semuanya terasa seperti mimpi. Bagi Su Yi, Xialin adalah gadis yang membosankan dan biasa saja. Hanya karena dia memiliki Gu minyak pengumpul dan seorang putri duyung, Su Yi telah menggunakannya. Meskipun dia tidak merasa nyaman melakukan ini pada Xialin, dia tidak merasa itu masalah besar. Bahkan jika Xialin ingin membalas dendam, balas dendam apa yang bisa dia lakukan? Dia, orang tanpa latar belakang dan hanya memiliki kultivasi tingkat 2, bukankah dia meminta orang lain untuk memanfaatkannya? Jika bukan karena posisi wanita suci yang terlihat dan Su Yi tidak ingin mengalihkan perhatiannya, dia akan mengambil kesempatan untuk bersekongkol dengan cacing Gu tingkat 5 milik Xialin. Ini tidak dianggap membalas kebaikan dengan permusuhan. Bisakah seorang Master Gu tingkat 2 melindungi cacing Gu tingkat 5? Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Jadi, bagi Su Yi, daripada Xialin dibunuh oleh orang lain di masa depan, lebih baik membujuk Xialin untuk menawarkan minyak pengumpul Gu kepada klan atas inisiatifnya sendiri. Dengan cara ini, pihaknya sendiri akan mendapatkan keuntungan dan dia juga tidak akan mati. Itu juga bisa dianggap sebagai Su Yi yang membantunya. Ini adalah rencana kecil dalam pikiran Su Yi. Namun, karena posisi wanita suci terlalu penting, Su Yi tidak berani mengalihkan perhatiannya dan juga tidak ingin menarik kritik, jadi dia hanya bisa mengampuni Xialin untuk saat ini. Jika sebelumnya dan seseorang mengatakan padanya bahwa Xialin akan menjadi rintangan terbesarnya untuk menjadi orang suci, Su Yi hanya akan menjawab dengan tertawa kecil, hehe. Namun sekarang, Su Yi ingin berkata, hehe, pada dirinya sendiri, hidup ini sungguh terlalu kejam. Dengan Fang Yuan secara pribadi memalsukan identitas Xialin, siapa yang akan dapat melihatnya? Tidak seorang pun di kota suci yang besar ini yang dapat melihatnya. Jadi bukti yang membuktikan identitas Xialin ini tidak dapat disangkal dan sangat kuat. Bahkan Su Yi percaya bahwa identitas Xialin memang seperti itu. Oh takdir, ini sungguh lelucon yang terlalu besar. Su Yi menghela napas dalam-dalam. Nona muda, apa yang harus kami lakukan? Kedua pengasuh itu kehabisan ide. Kita tidak bisa melakukan apapun di depan kerumunan yang begitu besar, kita juga tidak punya waktu. Hanya ada satu pilihan yang tersisa. Aku akan membujuknya secara pribadi. Su Yi terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan gigi terkatup. Dia menyampaikan suaranya kepada Xialin, Xialin, aku Su Yi. Xialin terkejut, tetapi ekspresinya segera tenang saat dia menjawab, ada apa? Su Yi mengatur pikirannya dan berkata, aku ingin membuat kesepakatan denganmu, kalah di ronde berikutnya dan biarkan aku menjadi orang suci. Aku bersumpah atas nama Dewa Laut bahwa aku akan membayar harga yang akan memuaskanmu sepenuhnya. Bahkan jika kekuatanku tidak cukup, keluargaku akan dapat memuaskanmu. Xialin terdiam beberapa saat sebelum berkata, maaf tapi aku. Jangan terburu-buru menolakku, Xialin. Kamu masih terlalu muda, mungkin kamu masih belum menyadari pentingnya posisi orang suci. Menurutmu, orang suci itu apa? Hanya kepercayaan, atau pilihan yang dangkal? Keduanya salah. Ini melibatkan keuntungan, ini melibatkan kepentingan seluruh petinggi kota suci, ini adalah permainan politik.
Petik 2. Aku tahu kamu ingin membalas dendam kepadaku, tetapi tahukah kamu bahwa situasimu sangat berbahaya saat ini? Begitu kamu menjadi orang suci, kamu akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Pihak kakak perempuanmu mendorongmu ke panggung karena mereka tidak memiliki kandidat lain, jadi mereka hanya memasang kedok. Begitu kamu menjadi orang suci, mereka akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menjadikanmu boneka mereka. Mereka akan membuatmu melakukan hal-hal yang sesuai dengan keuntungan mereka. Meskipun aku tidak banyak berhubungan denganmu, aku mengerti dirimu. Kamu murni dan baik hati, jika kamu menjadi orang suci, kamu mungkin akan mencoba memperjuangkan keuntungan para duyung dan manusia duyung. Tapi kamu pasti tidak akan berhasil karena kamu bukan orang dari kekuatan politik manapun, kamu hanya orang luar. Kecuali kamu bergabung dengan salah satu kekuatan dan menjadi perwakilan keuntungan mereka, atau kamu akan dikucilkan oleh semua orang dan akan menjadi orang suci yang paling tidak berdaya dalam sejarah. Petik 2. Tapi jika kamu memilih untuk bertransaksi denganku, keuntungan yang akan kamu peroleh akan melampaui imajinasimu. Itu akan jauh lebih banyak daripada keuntungan yang bisa kamu peroleh dari pihak kakak perempuanmu. Tolong percayalah pada ketulusanku. Suyi memiliki lidah yang luar biasa fasih, bahkan Xiaolin merasa tersentuh. Tapi dia menjawab, Nona Suyi, aku mengerti ketulusanmu, tapi aku tidak bisa setuju denganmu dalam hal ini. Kenapa? Nada bicara Suyi tergesa-gesa, kamu pikir aku menipumu. Meskipun kejam, apa yang kukatakan semuanya benar. Berhentilah bersikap begitu naif. Oke. Xiaolin tetap diam kehidupan pertama Fang Yuan selama 500 tahun. Upacara Dewa Laut, naif. Menghadapi pidato panjang lebar pemimpin suku Frostide, Fang Yuan terdiam. Namun, dia hanya terdiam beberapa saat sebelum terkekeh dan mentransmisikan suaranya, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau katakan. Kau pikir aku anak muda yang tidak berpengalaman. Tidak, aku memahami semua trik ini, sebenarnya jelas. Aku tahu kebenaran ini dan telah menerimanya. Fang Yuan terpaksa meninggalkan Gunung King Mao, berkeliaran di perbatasan selatan sebelum pergi ke gurun barat dan kemudian ke Laut Timur. Dia berjuang di ambang kematian, dia harus mengkhawatirkan satu atau dua batu purba. Dia harus bersujud dan merendahkan diri di hadapan yang kuat dan kehidupan yang melarat ini. Dia juga pernah memperoleh status tinggi, mendengarkan laporan dari bawahannya sambil minum teh. Dia rendah hati, dia mulia, dia agung, dia biasa saja. Mengingat hidupnya di bumi dan pengalaman setelah menyeberang ke dunia ini, visinya sudah melampaui orang normal, pengalamannya berlimpah, dan dia sangat berpengetahuan. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak memahami urusan duniawi ini? Pemimpin suku Frostide merasa frustrasi, menjawab dengan cepat, karena kamu tahu kebenaran ini, maka kamu harus tahu bahwa kamu mengambil risiko besar sekarang. Ini adalah pertempuran politik internal duyung kita, apa yang kamu, seorang Go Master manusia yang lemah, lakukan dengan ikut campur. Kamu menyukai Xie Hanmo. Aku dapat menjamin bahwa setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu lebih banyak putri duyung yang cantik. Jangan ragukan ketulusanku, aku dapat bersumpah demi Dewa Laut. Memang tidak perlu diragukan lagi ketulusan seorang duyung yang bersumpah kepada Dewa Laut. Tapi, Fang Yuan melanjutkan, meskipun aku menerima kenyataan ini, bukan berarti aku menyukainya. Kau pikir aku menyukai Xie Hanmo? Tidak, tidak, aku hanya ingin membantunya. Mengapa aku mengambil risiko seperti itu untuk membantunya? Karena aku punya prinsip sendiri, kebaikan harus dibalas, kebencian harus dibalas. Aku sudah menggunakan Go rentang hidup, aku sudah hidup lebih lama dari yang bisa kau bayangkan. Dulu aku selalu berharap untuk hidup lama, tapi sekarang, aku sudah bosan dengan pikiran ini. Hidup menjadi semakin membosankan. Terkadang, tujuan akhir dari perjalanan tidaklah penting, yang penting adalah proses perjalanan dan bagaimana perasaanmu selama perjalanan. Pemimpin suku Frostide tanpa sadar membuka matanya lebar-lebar mendengar kata-kata ini, sulit baginya untuk memahami cara hidup Fang Yuan. Kau mengatakan posisi orang suci tidaklah penting, yang penting adalah membantu Xie Hanmo dalam kompetisi ini. Benar, tetapi masih ada lagi. Kau berbicara tentang sisi gelap politik dan berjanji untuk memberiku putri duyung cantik, keduanya tidak penting bagiku. Biar ku jelaskan begini supaya kau bisa sedikit mengerti. Aku sudah hidup cukup lama sehingga aku sudah muak memakai topeng untuk hidup. Kematian sama sekali tidak menakutkan bagiku. Saat ini,
Aku hanya ingin hidup dengan menggunakan emosi dan perasaanku yang paling jujur. Aku akan mencapai tujuanku dengan caraku sendiri. Hanya dengan hidup seperti ini aku bisa merasakan kegembiraan hidup dan keinginan untuk hidup. Pemimpin suku Frostide tercengang dan tercengang. Dia akhirnya mengerti sambil berteriak, jadi begitulah, kau orang gila. Kau sudah mengatakan begitu banyak tetapi itu tidak lebih dari mengatakan kau sudah hidup cukup lama dan tidak ingin hidup lagi. Jadi meskipun kau seorang Gu immortal, tetapi kau, seorang Gu Master tingkat 3, ingin menjalani hidup dengan caramu sendiri. Kau sedang bermimpi. Fang Yuan tersenyum, menurutmu menjadi dewa abadi Gu dapat membuat orang hidup sesuai keinginan mereka. Hidup tanpa mengenakan topeng. Di tempat yang ada orang, ada masyarakat dan konflik. Bertahan hidup dan hidup adalah dua hal yang berbeda. Cara hidup yang kamu inginkan tidak harus bergantung pada kekuatan dan tingkat kultivasimu, tetapi hatimu sendiri. Setelah jeda sebentar, Fang Yuan melanjutkan, sebenarnya, kekuatan yang rendah juga cukup menarik. Ketika kamu hidup tanpa topeng, kekuatan yang rendah akan membuatmu menghadapi lebih banyak kesulitan dan tantangan realitas, melampaui kesulitan-kesulitan ini, menghadapi tantangan-tantangan ini, dan hidup menjadi jauh lebih indah. Pemimpin suku Frostide berdiri tercengang, mata dan mulutnya terbuka lebar karena dia tidak dapat mengatakan apapun. Pandangannya bergerak melintasi kerumunan orang, mendarat di Fang Yuan, dia melihat senyum tipis. Rasa dingin muncul di hatinya, orang ini memiliki pikiran yang aneh dan menyimpang yang berbeda dari logika umum, dia memiliki kecenderungan untuk menghancurkan diri sendiri. Dia mungkin telah berubah menjadi iblis. Tidak masalah jika dia tidak bermain sesuai aturan, yang lebih menakutkan adalah dia tidak berpikir sesuai aturan. Proses berpikirnya benar-benar berbeda dari orang biasa, dia sudah terlalu jauh dari norma. Ini adalah iblis. Ini adalah iblis sejati. Pemimpin suku Frostide merasa merinding. Dia merasa ini adalah sifat asli Fang Yuan, meskipun Fang Yuan tidak dengan sengaja membantai nyawa, meskipun Fang Yuan saat ini masih melakukan tindakan kebaikan seperti membalas budi. Pemimpin suku Frostide merasakan ketidakberdayaan yang mendalam pada saat yang sama. Jika itu adalah anak muda yang tidak berpengalaman, dia bisa menyamar sebagai seorang senior untuk membimbingnya dan memberitahu dia tentang kerumitan dan beberapa kebenaran gelap masyarakat. Tetapi Fang Yuan memahaminya dengan baik, dia hampir mengetahui semuanya dengan sangat jelas, yang membuatnya makin tidak berdaya adalah pikiran Fang Yuan benar-benar berbeda dari orang lain. Dia terlalu keras kepala dan keras kepala. Dia jelas hanya memiliki kultivasi tingkat 3, beraninya dia. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Orang gila, orang gila. Dia terlalu sombong, dia benar-benar menunjukkan penghinaan terhadap hidup dan mati. Benar, dia bahkan tidak takut mati, apa yang tidak berani dia lakukan. Semua kekayaan, kecantikan, dan status di dunia mungkin tidak ada gunanya jika dibandingkan dengan perasaannya yang sebenarnya. Apalagi yang harus kulakukan untuk memikatnya. Pemimpin suku Frostide menjadi gila. Semakin dia berpikir, semakin dia menyadari, semakin dia tahu Fang Yuan tidak takut dan tidak akan tergoda. Mungkin akan ada hari ketika dia tergoda, tetapi itu karena dia sendiri ingin tergoda dan itu adalah niatnya yang tulus. Tidak mudah bagi orang untuk hidup di dunia ini. Itu juga berlaku untuk Duyung. Pemimpin suku Frostide memiliki otoritas dan status yang tinggi, tetapi itu bahkan lebih sulit baginya. Para tetua kota suci Duyung menekannya dari atas, sementara banyak bawahannya bersekongkol satu sama lain atau mengingini posisinya. Dia memiliki banyak anak yang mencari kekuasaan dan wewenang, dan ada konflik mendalam antara banyak istrinya. Semuanya membutuhkan pengawasan dan pengaturannya. Apakah salah baginya untuk korup? Tidak. Apa itu korupsi? Korupsi tidak lebih dari sekadar mendapatkan lebih banyak keuntungan dan keuntungan ini membuat pemegang keuntungan lainnya merasa tidak adil. Itu mirip dengan membagi kue, dalam kasus normal, Anda mengambil sepotong dan saya mengambil sepotong. Sekarang, saya diam-diam mengambil sepotong lagi yang membuat Anda cemburu. Anda mengeluh, Anda melanggar perjanjian pembagian kita, apa yang memberi Anda hak untuk mengambil begitu banyak? Ini adalah korupsi. Apakah Anda pikir pihak tetua agung yang mendukung wanita suci itu tidak korup? Akan ada sedikit atau tidak sedikit korupsi. Bahkan jika tetua agung sendiri tidak korup, bagaimana dengan bawahannya? Anak-anaknya, hanya saja mereka tidak sekorup pemimpin suku Frostide. Bahkan jika pihak tetua agung sepenuhnya bebas dari korupsi,
mereka masih orang-orang yang lebih tinggi, orang-orang yang menikmati kue dan juga orang-orang yang mengeksploitasi orang lain. Dari aspek ini, semua orang adalah pengeksploitasi. Apa bedanya? Mereka semua sama. Jadi, pemimpin suku Frostide tidak pernah merasa korupsinya salah, dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak kekayaan, kecantikan, dan wewenang. Saat korupsinya meningkat, dia secara bertahap melampaui perjanjian pembagian. Tetapi dia tidak ingin berhenti, keserakahan dalam dirinya tidak memungkinkannya untuk berhenti. Tidak, itu bukan keserakahan. Itu adalah aspirasiku. Berkali-kali, pemimpin suku Frostide akan meneriakkan ini dalam hati. Ada lelucon yang bukan lelucon. Sang ayah bertanya kepada putranya, apa cita-citamu saat besar nanti? Sang anak menjawab, aku ingin kekayaan dan kecantikan. Sang ayah menamparkan putranya. Sang anak menjawab lagi, aku ingin karir dan cinta. Sang ayah tersenyum dan menganggukkan kepalanya pelan. Oleh karena itu, karir dan cinta adalah aspirasi, sedangkan kekayaan dan kecantikan juga merupakan aspirasi. Jadi, pemimpin suku Frostide percaya diri, apakah ada yang salah dengan dirinya yang mengejar kekayaan, kecantikan, kekuasaan, dan ketenaran? Apakah menurutmu itu kasar? Itu semua adalah aspirasi. Kehidupan orang mana yang tidak dipenuhi dengan aspirasi seperti itu? Pemimpin suku Frostide menyukai aspirasi ini dari lubuk hatinya karena aspirasi ini memacu dirinya, dan juga membujuk orang lain untuk membayar dan berkorban demi aspirasi mereka dan membantunya, pemimpin suku Frostide, untuk mencapai aspirasinya. Tidak ada yang salah dengan korupsinya, itu adalah aspirasinya. Aspirasi haruslah praktis dan membutuhkan usaha untuk mencapainya. Ketika pemimpin suku Frostide jatuh ke dalam korupsi untuk pertama kalinya, dia tahu akan ada saatnya dia akan ditentang dan disalahkan oleh orang lain. Tapi kenapa? Itu wajar dan merupakan kesulitan dan rasa sakit yang harus dia alami dalam mewujudkan aspirasinya. Selama ia melewati kesulitan-kesulitan ini dan mengatasi penderitaan ini, pemimpin suku Frostide dapat mewujudkan aspirasinya. Selama ia menggunakan serangkaian teknik politik seperti manipulasi rahasia, pendekatan tidak langsung, ancaman dan sebagainya, ia dapat mewujudkan aspirasinya. Pemimpin suku Frostide, yang memiliki status berwibawa untuk waktu yang lama, percaya diri dalam aspek ini. Ia memang memiliki modal untuk percaya diri, jika bukan karena Fang Yuan yang muncul entah dari mana, ia pasti sudah menjatuhkan Xie Hanmo dan mempromosikan pionnya sendiri ke posisi orang suci. Begitu ia mencapai ini, ia akan mengalahkan Tetua Agung dan berhasil mempertahankan buah keberhasilan dari korupsinya. Ia kemudian akan menggunakan orang suci boneka itu untuk mengeluarkan beberapa kebijakan yang akan menjadi masa depan yang baik bagi para duyung dan juga untuk kota suci. Ia akan dapat mengubah sejarahnya yang korup menjadi peristiwa hukum yang akan membersihkan reputasinya untuk selamanya. Pada saat itu, siapa yang bisa mengatakan ia korup? Tetapi tepat ketika pemimpin suku Frostide hendak berhasil, ia gagal, ia benar-benar gagal. Karena ia bertemu dengan Fang Yuan. Orang ini tidak punya cita-cita. Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Pemimpin suku Frostide percaya bahwa Fang Yuan juga menyukai kekayaan, kecantikan, kekuasaan, dan ketenaran, tetapi dia lebih suka hidup dengan perasaannya sendiri. Itulah cita-citanya. Apa gunanya memiliki cita-cita yang begitu besar? Dengan cita-cita seperti itu, bukankah kebanyakan orang akan terlihat kasar dan biasa saja? Dia benar-benar mencari kematian. Pemimpin suku Frostide menggertakkan giginya dengan kebencian. Kebencian ini meningkat karena ketakutan yang tidak diketahui di lubuk hatinya. Pemimpin suku Frostide berharap dia bisa menguliti Fang Yuan, dia berharap Fang Yuan segera mati. Tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang karena ini adalah upacara Dewa Laut. Lagu terakhir, Xie Hanmo dan Fang Yuan berjalan ke panggung bersama. Fang Yuan memainkan iringan sementara lagu Xie Hanmo menyebar ke sekitarnya. 1. Laut biru tertawa, gelombang pasang melonjak. Melayang bersama ombak, hanya peduli tentang hari ini. Surga tertawa, di dunia fana yang sibuk ini. Siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, hanya surga yang tahu. Kehidupan manusia mengalami pasang surut seperti ombak, terkadang tinggi, terkadang rendah. Mengapa kita harus selalu khawatir tentang kemenangan atau kekalahan? Romantisme alami memabukkan orang banyak. Sungai dan gunung tertawa, hujan berkabut jauh. Berapa banyak pria dan pahlawan hebat, yang telah tersapu oleh pasang surut. Tersenyum pada angin sepoi-sepoi,
tenggelam dalam kesunyian yang sunyi. Perasaan heroik tetap ada, tercermin dalam malam yang dingin. Berani dan agung, bebas dan tak terkendali, semua jenis, cita-cita, akan tersapu oleh ombak. Bahkan kehidupan itu sendiri akan musnah. Tapi apa masalahnya? Seorang pria yang mulia bukanlah budak dari hal-hal eksternal, menyendiri dari dunia, melupakan untung dan rugi. Takdir itu berubah-ubah, jadi mengapa menegakkan watakmu, membuang topengmu dan menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Jati diri yang sejati tidak menyerah, jati diri yang sejati itu kesepian. Bahkan jika hidupku adalah matahari terbenam, aku akan menjalani kemegahanku sendiri. Penonton terpesona. Pemimpin suku Frostide pucat, tubuhnya menggigil karena dia mengerti kekalahannya pasti. Laut biru tertawa, gelombang pasang melonjak. Melayang bersama ombak, hanya peduli tentang hari ini. Surga tertawa, pada dunia fana yang sibuk ini. Siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, hanya surga yang tahu. Sungai dan gunung tertawa, hujan berkabut jauh di sana. Berapa banyak orang hebat dan pahlawan yang telah tersapu ombak. Orang-orang biasa tertawa, tidak ada lagi kesepian. Namun semangat pantang menyerah dalam diriku masih tertawa gila. Aku berjuang untuk bertahan hidup di dunia fana, aku hidup dan aku bergabung dengan dunia. Aku menjalani hidupku sendiri, aku hidup sesuai dengan perasaanku sendiri, bahkan jika ombak melemparkanku ke atas dan ke bawah, mengirimku ke perbatasan kematian, aku tidak akan pernah berduka, meratap, takut, atau khawatir, aku akan menikmati rasa ini dengan saksama. Aku akan tetap tertawa gila sampai akhir. Aku setia pada sifatku. Aku, orang yang sejati. 2. Di atas panggung, Fang Yuan dengan sepenuh hati mengaktifkan cacinggu dengan mata terpejam, suara sitar menyebar ke seluruh area. Pemimpin suku Frostide menatapnya kosong, tanpa sadar bergumam, ini, iblis ini. Xie Hanmo juga terpesona saat dia bernyanyi. Dia menatap Fang Yuan, kecerahan luar biasa bersinar di matanya saat dia berpikir, kehidupan yang begitu bebas dan tak terkendali, bukankah ini yang aku dambakan? Fang Yuan mampu menciptakan lagu seperti itu, dia memiliki watak seorang yang abadi. Kembali ke masa kini, Gua Surga Paus Naga, Kota Suci Manusia Duyung. Upacara Dewa Laut, Xialin naik ke panggung untuk lagu ketiga. Laut biru tertawa, gelombang pasang surut. Terhanyut bersama ombak, hanya peduli tentang hari ini. Surga menertawakan, pada dunia fana yang sibuk ini. Siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, hanya surga yang tahu. Seluruh tempat itu terkejut, Suyi menjadi pucat. Hasilnya sudah pasti, Xialin sudah terpesona dalam bernyanyi. Pada saat ini, citra Guru Chu terangkat tak terbatas di dalam hatinya, ada bulan dan angin sepoi-sepoi di latar belakang bersama dengan kabut tipis. Melodi yang familiar itu bergema sekali lagi di telinga Fang Yuan dan terjalin dengan ingatannya. Dia pernah berdiri di atas panggung sebagai pengiring, memejamkan mata dan sedikit tersenyum. Sekarang, dia berdiri di luar panggung sebagai penonton, matanya menyembunyikan cahaya gelap. Setelah hidup selama beberapa ratus tahun, kekuatan waktu yang luas telah mengubahnya, tetapi sepertinya tidak ada yang berubah. Dia selalu menjadi Gu Yue Fang Yuan. 1. Lagu itu adalah Chang Hai Yi Seng Xiao, Chang Hai Yi Seng Xiao oleh Sam Hui. 2. Orang sejati adalah Zhen Ren, yang ada dalam nama pena yang digunakan penulis serta gelar Tiongkok Ri. Dalam istilah Tao, itu berarti orang yang transenden, tetapi di sini juga bisa berarti seseorang yang hidup dengan jujur berdasarkan keinginan mereka sendiri. Upacara Dewa Laut berakhir, hasilnya mencengangkan. Orang yang menjadi wanita suci itu sama sekali tidak diduga oleh siapapun, Xialin. Istana wanita suci bersinar dengan cahaya terang dan cemerlang, sekelompok pelayan berlarian. Xialin telah berganti pakaian menjadi wanita suci, dia mengenakan pakaian putih sementara ekornya bersandar pada gumpalan awan. Dia membuka jendela dan menatap halaman yang luas, karang berwarna-warni itu tidak dapat menarik perhatiannya. Dia tampak linglung dan tidak fokus, beberapa hari telah berlalu sejak upacara Dewa Laut berakhir, Tuan Chu tidak muncul lagi setelah menyampaikan pesannya hari itu. Kapan dia akan kembali? Wanita suci, kakak perempuanmu datang berkunjung. Pada saat ini, seorang pelayan dengan ringan berjalan menuju Xialin dan melapor. Alis Xialin sedikit berkerut saat dia mendesah, tolong bawa dia masuk. Kakak perempuan Xialin, Zhao Lu berjalan ke istana wanita suci. Dia hanya kakak perempuan Xialin secara nama, tetapi setelah Fang Yuan mengubah ingatannya,
kakak perempuan ini tidak meragukan identitas Xiaolin. Adik perempuan, apakah kamu sudah mempertimbangkan apa yang aku katakan kepadamu beberapa hari yang lalu? Zhao Lu berkata langsung. Xiaolin menggelengkan kepalanya dengan ringan, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin terlibat dalam urusan lain. Posisi orang suci tidak pernah menjadi tujuanku, jika memungkinkan, aku tidak ingin menjadi orang suci. Zhao Lu tertawa, tawanya membawa rasa ejekan dan kecemburuan. Dia dikalahkan tipis oleh Su Yi di babak akhir, lalu Xiaolin muncul entah dari mana dan didukung oleh para pendukungnya hanya untuk mencobanya. Mereka tidak mengira Xiaolin akan benar-benar berhasil. Kekuatan politik di belakang Zhao Lu, tentu saja, tidak akan melepaskan Xiaolin dan ingin menjadikannya perwakilan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi sebelum Fang Yuan pergi, dia telah memerintahkan Xiaolin untuk tidak setuju dengan siapapun atau berpihak pada kekuatan politik manapun. Jadi Xiaolin telah menolak Zhao Lu beberapa hari yang lalu. Tentu saja, suasana hati Zhao Lu tidak akan begitu baik. Pertama-tama, adik perempuannya yang telah lama hilang tiba-tiba muncul, selain hubungan darah, dia tidak merasakan kasih sayang apapun terhadap adik perempuannya ini. Kedua, dia telah bekerja keras begitu lama, tetapi pada akhirnya, Xiaolin, yang telah menyerobot antrean, merebut posisi orang suci. Ini sama saja dengan merebut impian seumur hidupnya. Terakhir, kekuatan di belakangnya masih membuatnya keluar untuk membujuk dan mengikat adik perempuannya Xiaolin, tetapi Xiaolin tetap menolak. Dengan semua alasan ini, suasana hati Zhao Lu tentu saja tidak bisa baik. Xiaolin, jika kau benar-benar tidak ingin menjadi orang suci, mengapa kau ikut serta? Jangan katakan hal-hal seperti itu kepadaku, kami berdua mengerti situasi di sini, katakan padaku apapun permintaanmu, kesepakatan ini akan membuatmu benar-benar puas. Zhao Lu berbicara terus terang. Alis Xiaolin berkerut lebih dalam, dia tahu Zhao Lu bukanlah kakak perempuannya. Ini hanyalah perbuatan Tuan Chu. Dan sekarang setelah dia mendengar kata-kata seperti itu dari Zhao Lu, kesan Xiaolin terhadapnya sangat memburuk. Kakak perempuan, Xiaolin berbicara dengan lembut, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tetapi kau dapat yakin bahwa aku tidak akan bekerja sama dengan kekuatan lain juga. Mata Zhao Lu terbuka lebar, Xiaolin, kau benar-benar naif, kau benar-benar memiliki pikiran seperti itu. Aku pikir kau sedang menunggu harga yang tepat, desah, aku melebih-lebihkanmu. Jika begitu, aku akan menjelaskannya kepadamu, kau akan mati jika kau tidak mendapat dukungan kami, mengerti? Xiaolin tertegun saat menatap Zhao Lu, jangan bilang padaku. Zhao Lu menggelengkan kepalanya, jangan berpikir liar, kami tidak pernah punya niat untuk bersekongkol melawanmu bahkan jika kau akhirnya tidak bekerja sama dengan kami. Kau adalah orang suci, orang yang telah menerima pengakuan Dewa Laut, pasukan duyung mana yang berani bergerak melawanmu. Begitu perbuatannya terbongkar, mereka akan menghadapi kematian yang mengerikan. Petik 2. Setiap orang suci yang terpilih memiliki tugas penting, yaitu pergi ke Laut Penyesalan Penindasan Iblis dan bernyanyi selama 3 hari 3 malam, menggunakan lagunya untuk menghilangkan aura iblis yang semakin pekat di Laut Penyesalan. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya dan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang sangat rendah. Banyak orang suci yang meninggal di Laut Penyesalan, beberapa yang kembali hidup-hidup menjadi gila. Meskipun posisi orang suci itu bagus, itu membawa risiko dan bahaya yang sangat besar. Jika bukan karena tugas ini, setidaknya akan ada 10 kali lebih banyak putri duyung yang bersaing untuk mendapatkan posisi orang suci. Ada hal seperti itu. Xiaolin tercengang. Zhao Lu tertawa, kau pikir aku menipumu. Informasi ini mungkin disembunyikan, tetapi itu bukanlah rahasia penting. Kau dapat dengan mudah menanyakannya dengan identitas dan posisimu saat ini. Kau dapat dengan mudah mencari seseorang untuk ditanyai, tetapi tentu saja, duyung biasa tidak mengetahuinya. Di antara wilayah laut yang dikuasai oleh pengadilan suci, yang paling berbahaya adalah Laut Tangisan Penyesalan Penindasan Iblis. Itu adalah wilayah terlarang. Menurut legenda, Dewa Bumi Surga menekan Dewa Gu Iblis yang tak tertandingi di wilayah laut ini. Dewa abadi itu terlalu baik hati untuk mengambil nyawa Dewa Gu Iblis itu, jadi dia menyegel Dewa Gu Iblis itu untuk membuatnya bertobat. Dewa Gu Iblis itu tidak punya pilihan selain bertobat, jadi seringkali terdengar suara tangisan di wilayah laut itu. Namun, dosanya benar-benar terlalu berat dan sifat iblisnya terlalu kuat,
aura iblis akan terkumpul setelah beberapa waktu dan mulai memengaruhi organisme hidup di wilayah laut itu, membuat mereka lebih kuat, ganas, dan lebih kejam. Tugas wanita suci itu adalah pergi ke pusat laut penyesalan penindasan iblis dan bernyanyi dengan sekuat tenaga, menggunakan lagunya untuk menghilangkan aura iblis. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, aura iblis di laut penyesalan penindasan iblis akan terus menguat, membuat makhluk hidup di area laut menjadi lebih tirani dan invasif. Aura iblis ini juga menular, yang akan memperluas area laut penyesalan penindasan iblis. Xialin menunjukkan ekspresi terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar rahasia ini, bahkan dengan dukungan dan persiapan yang cukup, para wanita suci sebelumnya harus menghadapi bahaya yang sangat besar. Jika aku masuk sendiri tanpa bantuanmu, itu hampir seperti mencari kematian. Tidak hampir, tapi pasti. Nada bicara Zhao Lu tegas. Dia berharap ini dapat membujuk Xialin tetapi tidak berharap Xialin tetap menolak, meskipun begitu, aku tidak akan bekerja sama. Bahkan jika itu akan mengakibatkan kematianmu. Ekspresi Zhao Lu dingin. Bukannya Xialin tidak ragu, tetapi bayangan Fang Yuan dalam benaknya membuatnya bersikeras untuk mematuhi perjanjian yang dibuatnya dengan Fang Yuan. Ya, aku yakin, bahkan jika aku mati. Zhao Lu sangat marah hingga dia tertawa, jika begitu, aku hanya berharap semoga beruntung. Para saudari itu berpisah dengan nada yang buruk. Haha, akhirnya muncul. Di depan tugu jasa, mata Fang Yuan memancarkan cahaya terang. Sebuah tugas baru telah muncul di tugu jasa, membantu wanita suci baru itu menyelesaikan misinya yang paling penting. Tugas itu tidak memberikan rincian apapun, dengan hanya melihat tugas ini, orang luar tidak akan tahu apa misinya. Tetapi Fang Yuan sudah menanyakannya. Di pengadilan suci Merman, wanita suci yang dipilih memiliki satu misi penting, untuk memurnikan lautan penyesalan penindasan iblis. Fang Yuan hanya bisa memasuki lautan penyesalan penindasan iblis jika ada tugas seperti itu. Tetapi masalahnya adalah, Fang Yuan tidak yakin apakah tugas ini akan muncul di tugu jasa, jadi dia harus mendukung seorang santa wanita, dan santa wanita ini seharusnya memiliki kekuatan yang rendah dan tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan. Jika demikian, wanita suci itu tidak akan memiliki cara untuk menyelesaikan misinya dan akan membutuhkan bantuan orang luar. Di gua surga ini, tidak ada dewa gu lokal selain dewa iblis yang tertindas. Laut tangisan penyesalan penindasan iblis sangatlah berbahaya, mengumpulkan aura iblis pada interval tertentu. Metode penahanan dari gua surga adalah memilih seorang wanita suci untuk meredakannya tanpa memperhatikan pengorbanan. Misi wanita suci itu sangatlah penting, jika tidak ada penerus posisi wanita suci dalam waktu yang lama, aura iblis bahkan mungkin akan menyebar ke seluruh gua surga. Namun, tentu saja, mungkin juga ada beberapa metode cadangan yang ditinggalkan oleh Dewa Bumi Surga. Apa yang dilakukan Fang Yuan adalah mempercepat munculnya tugas ini sejauh mungkin. Dan dari hasilnya, rencananya berjalan dengan sempurna. Tanpa ragu-ragu, Fang Yuan menerima tugas itu dan sekali lagi diteleportasi ke kota suci. Beberapa hari kemudian, wanita suci Xialin berdiri di atas seekor kura-kura raksasa yang perlahan-lahan maju menuju laut tangisan penyesalan penindasan iblis. Di belakangnya berdiri Fang Yuan. Perjalanan itu tenang dan damai, tetapi tiba-tiba, angin kencang bertiup ke arah mereka disertai suara tangisan. Saya benar-benar menyesal. Mengapa saya harus memprovokasi Dewa Bumi Surgawi? Saya sangat menyesal. Xialin tersentak, dengan cepat menatap Fang Yuan, Tuan Chu. Jangan khawatir. Fang Yuan tersenyum sambil diam-diam menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk menenangkan Xialin dan kura-kura raksasa. Suara tangisan itu tampak seperti jurus pembunuh abadi yang dapat mengganggu emosi dan pikiran makhluk biasa. Semakin dekat mereka mencapai laut tangisan penyesalan penindasan iblis, semakin keras dan terkonsentrasi suara tangisan itu. Saya menyesal, saya seharusnya tidak membunuh begitu banyak orang. Saya sangat menyesal, saya seharusnya tidak mengejar kekuasaan, akan jauh lebih baik jika saya tetap tinggal untuk menjaga orang tua saya sebagai anak yang berbakti. Saya benar-benar bertobat, saya menipu semua orang dan menyembunyikan gua abadi, saya membiarkan seorang teman, yang paling mempercayai saya, menanggung kesalahan sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan. Tangisan sedih membuat wajah Xialin pucat, sementara Fang Yuan malah menjadi lebih bersemangat karena dia sudah merasakan formasi abadi yang besar di tempat ini. Sekarang aku hampir yakin gua penyesalan ada di sini.
Tetapi jika aku mengambil Gu penyesalan, apakah itu akan menghancurkan pengaturan bumi surga dan memicu metode cadangannya? Fang Yuan ragu. Gu penyesalan sangat penting, itu digunakan untuk menekan iblis raksasa di laut dan jelas tidak termasuk dalam warisan sejati bumi surga. Tetapi sejauh yang diketahui Fang Yuan, itu adalah cacing Gu penting yang harus diambilnya dan dia telah memutuskan untuk mengambil risiko. Dia memfokuskan pikirannya, mengaktifkan metode investigasi dengan seluruh kekuatannya. Formasi penyesalan penindasan iblis ini perlahan muncul di benaknya, menjadi semakin jelas. Kali ini, Fang Yuanlah yang menjadi pucat. Formasi yang sangat kuat, seluas langit. Tingkat pencapaian jalur formasiku tinggi dan aku juga memiliki metode jalur kebijaksanaan yang sangat kuat, tetapi aku membutuhkan setidaknya puluhan tahun untuk memahami semua kedalaman formasi besar ini. Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Fang Yuan ketika pikirannya tiba-tiba tersentak Gu penyesalan. Dia menemukan Gu penyesalan. Meskipun Gu penyesalan tersembunyi, Fang Yuan telah memastikan Gu penyesalan bersembunyi di suatu tempat di tengah area laut melalui semua jenis petunjuk dan pengaturan. Bagaimana aku harus mengambil Gu penyesalan? Jika aku bergerak gegabah dan memicu serangan balik formasi, itu akan berakhir buruk. Mungkin aku bisa mengandalkan segel perlindungan aliran balik untuk menahannya sekali saja. Atau meminjam kekuatan iblis yang ditekan. Fang Yuan menganalisis terus-menerus dalam benaknya. Jika iblis itu dilepaskan, semua makhluk hidup di dunia kecil ini mungkin akan menghadapi kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa, tetapi Fang Yuan tidak merasa khawatir atau kasihan. Tepat saat Fang Yuan berpikir, sebuah perubahan terjadi. Formasi besar itu tiba-tiba aktif. Gu penyesalan melesat langsung ke arah Fang Yuan. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat tak terbatas muncul dan menekan tubuh Fang Yuan. Apa yang terjadi? Pada saat berikutnya, Fang Yuan menghilang, langsung meninggalkan gua surga bumi surga ini. Awan gelap menutupi langit dan hujan deras turun. Gemuruh, petir menyambar dan guntur bergemuruh. Di benua tengah, di dalam rumah bangsawan kota di kota Maple Leaf, penguasa kota Maple Leaf mondar-mandir di luar sebuah ruangan. Wajahnya persegi dan temperamennya berwibawa. Namun, saat ini, alisnya berkerut rapat dan suasana hatinya seperti cuaca ini, tidak menentu dan gelisah, merasa sangat khawatir. Tiba-tiba, dia berhenti dan mencondongkan tubuhnya dengan telinganya menempel di pintu. Di samping hujan badai dan guntur yang deras, dia bisa mendengar erangan menyakitkan dari istrinya serta suara beberapa bidan, nyonya, dorong lebih keras. Penguasa kota Maple Leaf sudah berusia lebih dari 50 tahun, dia sangat mencintai istrinya. Dia adalah Master Gu peringkat 5 dengan kekuatan pertempuran tertinggi di semua lingkungan, dia memiliki otoritas tinggi serta karisma seorang pemimpin, dia didukung dengan baik oleh orang-orang. Satu-satunya ketidaksempurnaannya adalah dia tidak memiliki anak. 9 bulan yang lalu, dia sangat gembira karena istrinya akhirnya hamil. Dia akan memiliki anak di usia tuanya, penyesalan terbesarnya akhirnya teratasi. Namun meskipun dia meminta 3 bidan terkenal, 2 di antaranya peringkat 3 dan 1 peringkat 4, persalinan istrinya masih menemui kesulitan yang tak terduga. Bagaimana ini bisa terjadi? Penguasa kota Maple Leaf ingin marah tetapi tidak punya apa-apa untuk dilampiaskan. Dia mengepalkan tinjunya, kekuatan tempur, yang dia banggakan di masa lalu, tidak berguna saat ini. Dia memiliki banyak cacing Gu penyembuh tetapi tidak ada yang bagus untuk membantu persalinan. Oh, dia hanya bisa menahan suasana hatinya, menundukkan kepalanya saat dia sekali lagi mondar-mandir di koridor. Wah, tiba-tiba, dia mendengar tangisan bayi. Dia kemudian mendengar tawa gembira dari para bidan, anak itu lahir, dia laki-laki. Nyonya, Anda telah berhasil. Saya punya anak. Anakku. Penguasa kota Maple Leaf tertegun sejenak sebelum berubah menjadi gembira. Ia membuka pintu dengan tidak sabar dan menyerbu masuk untuk melihat-lihat. Tepat pada saat ini, aroma yang aneh menyebar di dalam ruangan. Aroma yang aneh ini menyegarkan dan lembut. Aroma itu mulai menjadi lebih pekat, mengembun menjadi sinar cahaya warna-warni. Mereka seperti aliran air yang mengapung di udara, menutupi seluruh istana serta ratusan li di sekitarnya. Apa ini? Penguasa kota Maple Leaf menghentikan langkahnya karena heran. Namun, keterkejutan yang sebenarnya datang berikutnya. Cahaya warna-warni yang mengalir ini terus bertambah jumlahnya dan aromanya juga menjadi semakin kuat. Badai hujan berhenti tiba-tiba,
awan gelap perlahan menghilang, sinar matahari menembus celah-celah di antara awan gelap dan bersinar ke bawah. Sinar cahaya paling agung di antara semuanya menyinari ruang bersalin istri Tuan Kota. Kemudian, cahaya yang mengalir mulai mengembun menjadi bunga teratai merah seukuran istana yang melayang di udara. Itu hidup dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Lahir dengan fenomena alam, Tuan Kota Maple Leaf terkejut, istrinya dan 3 bidan juga membeku karena terkejut. Pada saat yang sama, di langit, 3 Dewa Gu peringkat 8 berdiri di atas awan dan memperhatikan istana Tuan Kota di kota Maple Leaf. Mereka telah melihat fenomena itu ketika bayi itu lahir. Dia akhirnya lahir. Dewa Gu di tengah, Duke Mei, menghela napas panjang. Dia adalah seorang lelaki tua dengan wajah yang baik hati, alisnya sangat aneh, seperti 2 akar coklat tua yang indah yang memanjang dari dahinya ke dadanya. Anak ini sungguh luar biasa. Dia diberkati oleh takdir keberuntungan manusia, berkat bawaannya begitu padat sehingga benar-benar terkondensasi menjadi teratai merah besar yang dapat diamati dengan mata telanjang. Dia benar-benar benih yang mulia abadi. Layak bagi pengadilan surgawi kita untuk menggunakan 3 Gu abadi jalur kebijaksanaan untuk menyimpulkannya. Berdiri di sebelah kiri, Gu abadi Duke Tong mendesah. Dia adalah seorang pria parubaya dengan fisik yang sangat kuat. Wajah dan ototnya tampak terbuat dari kuningan saat mereka mengeluarkan kilau logam dingin. Berdiri di atas awan, dia tampak dalam seperti kolam dan tinggi seperti gunung, seolah-olah dia adalah menara Vajra yang tidak dapat dipindahkan bahkan jika langit dan bumi berguncang, roh absolut yang mengabaikan badai. Adipati Mei mengangguk, di antara semua yang mulia abadi dan yang mulia iblis dalam sejarah, mereka memiliki karakteristik yang sama. Mereka semua memiliki keberuntungan yang ditakdirkan untuk umat manusia. 1. Hanya saja dalam beberapa kasus, keberuntungan itu tidak mencolok pada tahap awal dan sangat tersembunyi. Hanya pada periode tertentu keberuntungan itu akan aktif. Anak ini menyebabkan fenomena seperti itu ketika dia baru saja lahir. Tidak heran langit dan bumi tidak dapat mentolerirnya dan mengirimkan malapetaka dan kesengsaraan untuk melenyapkannya. Ini jarang terjadi bahkan dalam sejarah yang terhormat. Jika anak ini dirawat dengan baik, dia pasti akan menjadi eksistensi yang paling berbakat dan luar biasa di antara yang terhormat. Tiba-tiba, tubuh Adipati Mei bergetar saat dia batuk seteguk darah. Adipati Mei, Adipati Tong mengerutkan kening, kami menderita luka berat untuk menghalangi malapetaka dan kesengsaraan. Adipati Mei, Dewa Gu yang berdiri di sebelah kanan juga menunjukkan ekspresi khawatir. Dia adalah seorang pria muda dengan kepala penuh rambut ungu. Aura ki berbentuk naga bergerak di sekujur tubuhnya terus-menerus. Adipati Mei menatap Dewa Gu muda itu, Adipati Long, takdir Gu telah memberi kita wahyu, Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anak ini. Anak ini akan menjadi seorang yang terhormat dan Anda adalah pelindung daunnya. Pergilah, jadikan dia muridmu, bimbing dia dan asuh dia. Anda akan menjadi penyebab pencapaiannya sebagaimana dia akan menjadi penyebab pencapaian Anda. Kalian berdua ditakdirkan untuk bersinar terang dalam sejarah umat manusia untuk selamanya. Ya, saya akan pergi sekarang. Adipati Long muda mengangguk. Pergilah. Alis Adipati Tong berkerut, ketika kita kembali ke pengadilan surgawi. Adipati Mei dan saya akan memasuki masa hibernasi yang sangat panjang untuk memulihkan diri. Era 3 Adipati pengadilan surgawi telah berakhir. Adipati Long, Anda akan memimpin pengadilan surgawi. Teruslah membawa kemakmuran ke dunia ini. Saya akan. Adipati Long menahan emosinya yang meluap dan perlahan turun. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, dia melambaikan tangannya dan angin yang tak terbatas melonjak. Raungan naga yang tak berujung terdengar, menarik perhatian dan keterkejutan dari semua orang. Dalam angin yang tak terbatas ini, ia perlahan terbang turun dan mendarat di rumah bangsawan kota Maple Leaf. Termasuk kota Maple Leaf, semua pengawal berlutut di tanah, banyak dari mereka menggigil seperti daun. Kota Maple Leaf adalah orang yang berpengetahuan luas, mengetahui tentang keberadaan Gu Immortal serta mengetahui kekuatannya bahkan tidak dapat menahan satu jari pun dari Gu Immortal. Ia menenangkan dirinya dengan paksa sebelum memberi hormat. Saya, Hong Zhu, memberi hormat kepada Tuan Abadi. Saya bertanya-tanya untuk apa Tuan Abadi turun ke dunia fana. Duke Long tersenyum. Hong Zhu, putramu adalah anak yang diberkati di dunia ini. Seorang jenius tak tertandingi yang muncul sekali dalam sejuta tahun dengan bakat bawaan yang sangat langka. Jika dia diasuh dengan baik, dia pasti akan luar biasa. Namun, jika dia kurang bimbingan,
akan ada bahaya besar bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, kekacauan akan terjadi. Aku senang melihat bakat yang langka seperti itu, dan demi kemanusiaan, aku datang ke sini untuk mengangkat anak ini sebagai muridku. Aku akan membesarkan dan membimbingnya dengan hati-hati, menjadikannya seorang pemimpin jalan yang benar, seorang Dewa Gu yang mencari kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Ah, penguasa kota Maple Leaf tercengang sekaligus gembira mendengar kata-kata ini. Dia terguncang oleh kata-kata Dukelong, tetapi dia secara pribadi telah melihat fenomena alam sebelumnya, dan sebenarnya agak siap secara mental. Kegembiraan itu wajar karena putranya menerima seorang guru Dewa Gu dan memiliki prospek masa depan yang tak terbatas, dia pasti akan melampaui orang tuanya. Meskipun dia adalah seorang penguasa kota dengan otoritas tinggi, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dewa Gu ini. Namun di samping keterkejutan dan kegembiraan, Hongzhu merasa agak sedih. Ia mendapatkan seorang anak di usia tuanya, itu tidak mudah, tetapi siapa yang mengira bahwa sebelum ia sempat melihat putranya akan diangkat menjadi murid oleh Dewa Abadi. Mereka mungkin hanya akan mendapatkan sedikit kesempatan untuk bertemu satu sama lain di masa depan. Adipati Long segera mengetahui apa yang dipikirkan Hongzhu, menghiburnya, yakinlah, aku datang hari ini hanya untuk menjelaskan masalah ini dan bukan untuk segera mengambil putramu. Aku hanya akan membawanya pergi saat ia berusia 10 tahun yang merupakan waktu yang tepat untuk mulai mengajarinya. Hongzhu segera merasakan kegembiraan yang tak berujung dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Pada saat ini, pintu terbuka, istri penguasa kota telah membersihkan dirinya, ia keluar sambil menggendong bayi yang baru lahir bersama dengan 3 bidan dan berlutut di tanah, memberi hormat kepada Adipati Long. Tatapan Adipati Long segera tertarik ke arah bayi itu. Ia tertawa gembira saat ia melangkah maju, segera tiba di depan istri penguasa kota. Ia dengan hati-hati menggendong bayi itu dan memeriksanya. Bayi ini tidak memiliki keburukan seperti bayi yang baru lahir. Kepalanya dipenuhi rambut hitam dan memiliki wajah yang sangat menarik dan imut. Matanya bersinar terang seperti bintang, kulitnya putih dan lembut serta pipinya tembam. Pada saat ini, teratai merah yang melayang di udara perlahan turun sambil menyusut dan mengembun terus-menerus. Dalam penglihatan Dukelong, teratai merah akhirnya mendarat di dahi bayi itu, mengembun menjadi tanda lahir teratai merah dengan 9 kelopak. Jejak keterkejutan melintas di mata Dukelong saat dia berpikir, keberuntungan yang ditakdirkan ini mengembun menjadi tanda lahir, tercetak di dahinya, fenomena ini belum pernah terlihat pada orang terhormat manapun sebelumnya. Ketika muridku menjadi orang terhormat, dia mungkin akan menjadi orang yang sangat unik. Saat dia memikirkan ini, Dukelong merasa seperti bayi ringan yang digendongnya telah menjadi seberat gunung. Rasa misi dan tanggung jawab yang kuat memenuhi pikiran Dukelong. Kamu tidak perlu berlutut, silakan berdiri. Setelah memeriksa beberapa saat lagi, Dukelong dengan hikmat menyerahkan bayi itu kembali kepada istri penguasa kota. Ia mengembuskan napas, 3 hembusan ki melintas, 1 jatuh pada bayi itu. Sementara 2 lainnya menyatu dalam tubuh pasangan penguasa kota. Bayi itu langsung tertidur dengan senyum di wajahnya. Pasangan penguasa kota itu merasakan kekuatan tak terbatas memenuhi anggota tubuh dan tulang mereka. Istri penguasa kota itu berteriak kaget, kelemahan karena melahirkan langsung hilang, ia meledak dengan energi saat kondisi tubuhnya kembali seperti saat ia masih muda. Penguasa kota Hongzhu dengan heran mendapati luka-luka lamanya telah sepenuhnya pulih dan esensi purbanya telah menghancurkan akal sehat, membawa jejak kilau hijau. Kekuatannya yang sudah pada tingkat yang tidak dapat ditingkatkan lebih jauh tampaknya telah meningkat pesat. Tanpa segera memeriksa perubahannya, Hongzhu terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Adipati Long bersama istrinya. Adipati Long melambaikan tangannya, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya karena saya masih membutuhkan bantuan Anda. Orang tua dan guru tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Saya berharap Anda dapat saling mencintai dengan sepenuh hati dan memberikan perhatian yang mendalam kepada putra Anda, biarkan dia merasakan cinta dan kehangatan dunia, ini akan sangat membantu pertumbuhannya. 10 tahun kemudian, saya akan datang lagi. Adipati Long kemudian perlahan-lahan naik ke langit. Arus udara melonjak di sekelilingnya dan raungan naga terdengar tanpa henti, seolah-olah ada gelombang naga yang tak berbentuk. Manusia fana menatap ke arah langit dan melihat Adipati Long terbang menjauh hingga sosoknya terhalang oleh awan. Setelah beberapa saat hening, seluruh kota menjadi gempar. Ini bukan jalur keberuntungan Giant Sun, ini lebih seperti keberuntungan aura MC Anda.
atau lebih tepatnya, mereka memiliki keberuntungan dan berkah yang sangat besar.